Oke, ini dia Super Cap dari DFSK yang NIK 2022 ya. Untuk 2021 di bulan Desember DFSK langsung terjual habis. Nah, balik lagi ke mobilnya. Ini dia mobil Super Cap dari DFSK yang tipe bensin ya, 1500. Di sini ada perbedaan sedikit dari NIK 2021, yaitu untuk NIK 2022 dia nggak menggunakan lagi stiker ya, di pinggirnya itu polos. Kalau sebelumnya itu ada stikernya kan. Nah, untuk secara keseluruhan kita coba di review dulu dari depannya dulu. Untuk tongkrongan belum ada perubahan ya dari NIK 2021 ataupun dari sebelumnya, mulai dari 2018 sampai 2022 DFSA tidak ada perubahan untuk mobil komersilnya, terutama untuk super capnya atau pickupnya. Dari lampu depan dia menggunakan halogen projector. Logo warna chrome DFSK. Untuk bumper ini warna hitam plastik ya. Ring menggunakan 14, lubang 5. Ban menggunakan GT radial. Ada lampu kucingnya juga ya, atau lampu pinggir. Untuk spion dia lebih besar ya. Untuk jarak pandang pun lebih luas. Handle dia model tarik seperti sedan. Ada kuncinya juga. Nah, ini untuk pinggirannya ya. Yang tadi kata saya yang ada perubahan, ada yang dikurangin, yaitu nggak menggunakan stiker lagi. Kalau untuk yang kemarin-kemarin di 2021 dia bak pinggirnya ada stikernya. Sekarang polos ya. Pinggirannya tertutup cover dengan cover kayak gini, tertutup rapih ya untuk tank bensinnya. Dan di sini untuk per daunnya dia ada 6 lapis ya. Jadi untuk tonase di atas 2 ton lebih dia masih aman, dan juga tinggi dari tapak bak ke bannya pun lumayan ya, ada di 4 sampai 5 jarian dengan ring 14 loh. Berarti ini mobil tinggi. Oke, ini tampak samping dari Super Cap yang NIK 2022 ya. 1500 ACPS, sudah AC dan juga electric power steering. Nah, ini tampilan pinggir atau samping dari belakang DFSK nya. Ada stiker DFSK, emblem 1500 dual VVT, ada emblem Super Cap juga. Lampu masih menggunakan lampu biasa ya, halogen. Dan ini untuk panjang baknya ini 2460 mm atau dibulatkan di 2,5 meteran. Untuk lebar di 1670 atau kalau kita dibulatkan di 1,7 meteran. Untuk belakangnya udah menggunakan hanger juga ya. Dari DFSK hangernya dari atas sampai bawah rapi. 3 tupangan. Dan ini 3-way ya. Untuk tipe DFSK itu hanya ada 2, yang tipe bensin dan juga tipe diesel. Semuanya sudah menggunakan AC dan electric power steering, jadi nggak ada yang non AC. Talang air sudah bawaan pabriknya untuk tipe yang bensin ya. Armrest, tempat penyimpanan, handle pintu, dan juga untuk tempat penguncinya udah kayak sedan. Untuk pengaturan kacanya masih engkol, layak seperti mobil-mobil komersil biasa. Dan di sini muat untuk 3 orang penumpang dewasa ya. Dan tempat duduknya pun lebih tebal kalau dibanding dengan pickup lainnya ya, dan juga lebih tinggi, jadi dia nggak rata dan bisa di sliding juga.
Dan sekarang sudah menggunakan APAR untuk mobil di atas 2022 atau 2021 pun sekarang standarnya harus ada APAR ya, atau alat pemadam api ringan. Oke, kita lihat di sisi interiornya. Dari segi interior tidak ada perubahan juga untuk mobil komersil dari DFSK. Semuanya sama dengan interior yang seperti mobil-mobil sedan lah kalau bisa dibilang ya. Untuk tipe mobil super cab dari DFSK ini, dari bagian sisi interiornya lebih mewah dari mobil-mobil komersil lainnya, karena desainnya seperti mobil sedan kalau di dalam interiornya. Di sini ada 4 lubang AC, tweeter, tempat penyimpanan, ada lacinya juga. Ini untuk semburan AC, dan ini untuk pengaturannya juga. Ini untuk semburannya 5 kecepatan ya, dan dia di atas gini untuk rem tariknya, rem tangannya tarik. Dan ini ada audio tape-nya, tempat USB atau buat ngecharge juga ada. Di sini ada power outlet juga atau lighter. Spionnya, dan ini ada lampu baca juga. Di sisi kiri atau sisi passengernya atau sisi penumpangnya polos ya, tapi ada hand gripnya juga. Yang untuk hand grip di atasnya pun ada. Dan di sini untuk sun visor-nya dia ada pocket doang untuk penyimpanan, tapi polos ya. Untuk sisi driver di sini polos rata-rata ya, tapi hand gripnya di saat di depan ada. Oke, di sini ada 5 tempat dummy, atau bisa dibilang ini untuk tambahan kalau misalkan dimana nanti yang pemiliknya atau customernya mau nge-custom mobilnya, bisa disimpan di sini on off-nya. Lampu hajarnya sebelah sini. Dan ini setir untuk DFSK Super Cab-nya ya, 3 palang dengan logo DFSK. Dan ini udah electric power steering. Oke, ini kunci dari DFSK-nya atau dari mobil Super Cab-nya. Untuk speedometer lebih lengkap ya, ada tachometernya juga. Oke, kita coba nyalain, kita lihat speedometer lampu speedometernya seperti gimana. Semua giveaway. Oke, untuk lampu ininya jarum jamnya warna merah, dan juga untuk speedometer dan tachometernya, dan juga ada suhunya itu di warna putih. Untuk sekilas lebih kelihatan saya seperti ya bawaan-bawaan sedan lah ya untuk desain-desain speedometernya. Menarik. Oke. Dan kita coba cek perbandingan antara mobil Super Cab DFSK dibanding dengan mobil-mobil lainnya. Dan ini perbandingan by data ya, dari by data yang sudah dirangkum dari beberapa tipe mobil ya. Kita cek supaya kita semua jelas. Oke, di sini ada beberapa tipe, yaitu mulai dari mobil pickup Daihatsu atau pickup Suzuki, dan juga pickup L300 ya. Kenapa ada head-to-head L300 juga atau dari Mitsubishi? Karena DFSK pun ada tipe yang dieselnya ya. Oke, sekarang kita lihat dari dimensi dari Super Cab. Dia dimensinya masih unggul dibanding dengan 3 tipe merekan Jepang komersilnya ya. Terus dari daya angkut pun masih lebih tinggi ya untuk DFSK, atau bisa menopang beban lebih banyak dibanding 3 tipe lainnya.
Oke, dan juga dari suspensinya dia menggunakan per daun 6 lapis, sedangkan untuk tipe-tipe komersial dari produkan Jepang itu rata-rata di 5 lapis. Untuk tenaga bensin yang 1500 itu power speednya di 102, untuk torsinya di 140 ya mobil DPSK. Sedangkan yang lainnya itu rata-rata 97 atau di bawah 100, untuk torsi di 137-an. Oke. Nah, untuk jaminan garansi dia DPSK berani garansi 3 tahun 120.000, sedangkan yang lain di 3 tahun 100.000 ya, atau lebih 20.000 dari DPSK. Oke, untuk instrumen panelnya dia menggunakan single meter cluster dengan desain baru ya. Sedangkan untuk komersil lainnya masih menggunakan standarnya mobil-mobil komersil biasa. Oke, ini perbandingan berdasarkan data yang dirangkum oleh DPSK ya. Dan juga ini ngambil dari beberapa data yang sudah fix dari brosur setiap merekan mobilnya ya. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangkan. Oke. Untuk selebihnya silakan, barangkali ada yang berminat dengan produkan DPSK. Dan DPSK berada di Bandung ya, kalau untuk dealernya itu yang ada di Pasteur, main dealer Bandung di Pasteur ya. Inilah dia Super Cab 1500 ACPS tipe bensin yang dari DPSK NIK 2022. Oke, line up dari DPSK ada Glora Blend Fan juga. Oke, barangkali ada yang berminat dengan produkan DPSK, silahkan menghubungi deskripsi atau nomor yang ada di deskripsi nanti ya. Oke, salam otomotif. Terima kasih.